Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek model kami yang berjudul Pemodelan Ketersediaan Beras Surplus di Sulawesi Selatan. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama Muhammad Rizal, yang kedua Rahayu Diah Pitaloka, ketiga Putri Nur Asrin, dan keempat Arkam Tomida Zulkifli. Baik, pertama-tama pembawa materi adalah saya. Bab pertama, pendahuluan. Pertama itu latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling esensial, dan beras memiliki peran strategis sebagai makanan pokok bagi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap beras menjadikannya komoditas kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Fluktuasi dalam produksi, distribusi, dan stok beras dalam berdampak besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ketersediaan beras sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkelanjutan serta berorientasi jangka panjang. Yang kedua itu rumusan masalah. Pertama, ada masalah pertama. Apa saja variabel-variabel utama yang mempengaruhi ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan dan bagaimana hubungan timbal balik antar variabel tersebut dapat digambarkan dalam bentuk casual loop diagram atau CLD. Masalah kedua, bagaimana struktur sistem ketersediaan beras di Sulawesi Selatan dapat dimodelkan ke dalam bentuk stok dan flow diagram menggunakan perangkat lunak Stella. Masalah ketiga, bagaimana perilaku sistem ketersediaan beras di Sulawesi Selatan berubah dari waktu ke waktu berdasarkan hasil simulasi model sistem dinamik. Masalah keempat, bagaimana dampak dari skenario kebijakan tertentu seperti peningkatan produktivitas, perubahan konsumsi, dan cadangan pangan terhadap kestabilan ketersediaan beras di wilayah tersebut. Next. Tujuan penelitian pertama, mengidentifikasi variabel-variabel utama yang mempengaruhi ketersediaan beras di Sulawesi Selatan serta memahami keterkaitannya melalui casual loop diagram atau CLD. Yang kedua, membentuk struktur sistem ketersediaan beras dalam bentuk stok dan flow diagram menggunakan perangkat lunak Stella. Yang ketiga, mensimulasikan perilaku sistem ketersediaan beras dari waktu ke waktu berdasarkan model dinamik yang telah dibuat. Yang keempat, mengevaluasi dampak berbagai skenario kebijakan seperti peningkatan produktivitas, perubahan pola konsumsi, dan penambahan cadangan pangan terhadap stabilitas sistem. Next. Selanjutnya itu adalah batasan masalah, yaitu studi ini dibatasi pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tanpa mencakup analisis antar wilayah atau nasional. Model hanya mempertimbangkan variabel utama seperti produksi, konsumsi, stok cadangan, distribusi, dan pertumbuhan penduduk. Data yang digunakan bersifat sekunder dan berasal dari sumber resmi seperti BPS dan Dinas Pertanian. Pemodelan dilakukan menggunakan perangkat lunak Stella tanpa membandingkannya dengan software lain. Baik, pemateri kedua atau selanjutnya yaitu Saudari Putri Nur Azrin. Kepadanya mohon dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas terkait tinjauan pustaka. Nah, di sini tinjauan pustakanya yang pertama adalah beras. Nah, beras ini merupakan adalah komunitas pangan strategi di Indonesia. Kenapa? Karena beras ini adalah menjadi makanan pokok bagi mayoritas penduduk. Nah, ketergantungan tinggi terhadap beras ini yang menjadikannya sangat krusial dalam kebijakan ketahanan pangan nasional Sulawesi Selatan, itu sebagai salah satu lumbung padi utama di Indonesia Timur. Nah, di sini Sulawesi Selatan memiliki produksi beras yang cukup tinggi.
terutama di daerah seperti Sidrap, Bone, dan juga Wajo. Namun, ketersediaan beras tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, tetapi juga distribusi, konsumsi, dan juga stok. Nah, permasalahan yang dihadapi itu mencakupi distribusi yang tidak merata, penyimpangan yang belum optimal, serta dampak perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Nah, keterbatasan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk juga turut memperumit pengelola ketersediaan beras di wilayah ini. Nah, yang kedua itu adalah casual log diagram atau kita sebut CLD. Nah, CLD ini adalah representasi visual yang digunakan dalam sistem dinamik untuk menggambarkan hubungan-hubungan, di mana hubungan ini adalah sebab akibat antar variabel dalam suatu sistem. Nah, diagram ini terdiri atas simpul atau biasa kita sebut nodes yang mewakili variabel-variabel penting dan panah-panah atau arrows yang menunjukkan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, panah tersebut disertai tanda positif atau negatif untuk menunjukkan apakah hubungan tersebut bersifat memperkuat atau menyimbangkan. Ya, nah yang ketiga ada stock flow diagram atau bisa disebut sebagai CFD. Nah, CFD di sini adalah salah satu komponen utama dalam pendekatan sistem dinamik yang digunakan untuk memodelkan dan memvisualisasikan bagaimana suatu sistem ini berubah dari waktu ke waktu. Nah, diagram ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu stock atau penyimpanan dan juga flow atau arus. Stok mempresentasikan akumulasi suatu variabel dalam sistem, misalnya populasi, uang, atau jumlah barang. Sementara flow di sini menggambarkan laju perubahan terhadap stok, baik berupa inflow atau masukan, ataupun outflow atau keluaran. Nah, dengan kata lain, stok ini menunjukkan apa yang ada, dan flow ini menunjukkan seberapa cepat ia berubah. Nah, yang keempat ada Stella. Nah, aplikasi yang kita gunakan di sini adalah Stella. Nah, Stella di sini adalah struktur thinking experiential learning laboratory with animation. Nah, di sini Stella merupakan salah satu perangkat lunak pemodelan berbasis sistem dinamik yang dirancang untuk mempermudah pengguna membuat, memvisualisasikan dan mensimulasikan model SFD. Nah, ini kita ambil dari report 1985. Nah, setelah di sini menggunakan antarmuka grafis yang intuitif sehingga memungkinkan bagi pengguna dari berbagai latar belakang baik akademis, praktis bisnis maupun pembuat kebijakan untuk menyusun model tanpa harus memahami program yang kompleks. Next. Nah, untuk bab 3, metode penelitian. Di mode penelitian di sini kita membahas jenis penelitian, waktu dan lokasi, sumber dan pengumpulan data. Nah, untuk jenis penelitian sendiri di sini kita menggunakan uh, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, destruktif dengan pendekatan simulasi pemodelan sistem dinamik dengan keseluruhan data bersumber dari studi pustaka atau literatur. Jadi, penelitian yang kita gunakan itu adalah literatur. Nah, hal ini didasarkan pada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan dinamika ketersediaan beras atau surplus beras. Dinamika ketersediaan beras di Provinsi Selatan melalui pendekatan sistem dinamik dengan mempertimbangkan dua variabel utama, yaitu produksi padi dan juga konsumsi padi, yang kemudian dilengkapi dengan variabel pelengkap yang mempengaruhi keduanya.
Nah, untuk waktu dan lokasi itu dilaksanakan pada 13 Mei sampai 22 Juni 2025. Nah, di mana ini dilakukan secara kolaboratif di berbagai lokasi. Misalnya rumah atau kos, FMIPA Unhas, perpustakaan, dan juga gedung FPB Universitas Hasanuddin. Nah, untuk sumber dan pengumpulan datanya sendiri, pengumpulan data datanya di sini berupa variabel dan parameternya, baik parameter fungsi maupun konstan yang diperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal terdahulu yang telah menggunakan metode yang sama atau kasus yang sama dengan metode yang berbeda. Sementara parameter sebagian besar diperoleh melalui website pemerintah, baik Pemprov Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Nah, tahapan analisis sistem dinamis. Di sini ada 4. Yang pertama, identifikasi variabel ketersediaan beras di Sulawesi Selatan. Kedua, penyusunan CLD dengan software Vensim. Yang ketiga, konversi ke SFD untuk simulasi dinamis menggunakan Stella. Dan yang keempat itu adalah simulasi dan visualisasi untuk melihat ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan dengan grafik. Nah, untuk pembahasan, saya serahkan kembali ke moderator. Sekian dari saya. Baik, untuk presentasi selanjutnya itu adalah Saudari Rahayu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Boleh di next. Nah, pada bab 4 ini ada identifikasi variabel, di mana identifikasi variabel ini merupakan langkah awal dalam menganalisis ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis ini berfokus pada 2 variabel utama, yaitu produksi yang meningkatkan ketersediaan beras dan konsumsi yang menguranginya. Selain itu, faktor ekspor dan impor juga turut mempengaruhi secara langsung. Nah, kedua variabel utama tersebut kemudian dikembangkan menjadi beberapa variabel turunan yang memperkuat atau melemahkannya. Dengan mempertimbangkan batasan tertentu, hasilnya diperoleh total 20 variabel yang berpengaruh dalam sistem ketersediaan beras, yaitu surplus beras, produksi, konsumsi, impor, ekspor, luas panen, kebutuhan beras tahunan, produktivitas lahan padi, penyusunan indeks penanaman, populasi penduduk, pembukaan lahan pertanian baru, pemberian pupuk, cuaca buruk, produktivitas awal, luas sawah, kelahiran, kematian, konversi lahan, dan tingkat konversi. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke hubungan kausalitas. Nah, tahap ini adalah untuk memahami bagaimana satu variabel dalam sistem memengaruhi variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta untuk menelusuri pola interaksi yang membentuk dinamika sistem secara keseluruhan. Tabel ini memetakan hubungan sebab akibat antar variabel utama dalam sistem kemiskinan, di mana tanda plus ini menunjukkan bahwa jika variabel penyebab mengalami peningkatan, maka variabel akibat juga akan meningkat. Sebaliknya, jika variabel penyebab menurun, maka variabel akibat juga akan menurun. Nah, tanda minus juga menunjukkan bahwa jika variabel penyebab meningkat, maka variabel akibat akan menurun. Sebaliknya, jika variabel penyebab menurun, maka variabel akibat akan meningkat. Nah, tabel ini menjadi dasar penyusunan kausal loop diagram. Nah, bisa dilihat pada hubungan kausalitas ini ada tabel variabel, di mana produksi beras ini variabel akibatnya itu surplus beras dengan hubungan plus, di mana keterangan itu produksi beras meningkat, maka akan menambah surplus atau ketersediaan beras. Lalu kedua ada konsumsi beras dengan variabel akibatnya itu juga surplus beras dengan hubungan negatif, di mana keterangannya konsumsi yang tinggi mengakibatkan ketersediaan beras ikut menurun. Sebaliknya, jika surplus sudah cukup tinggi, maka konsumsi beras ikut meninggi. Adapun pada bagian 3 yaitu impor sama
variabel akibat itu juga surplus beras, tapi hubungannya plus, di mana keterangannya adanya proses impor beras dari wilayah lain dapat menambah ketersediaan surplus beras. Kemudian ada ekspor, di mana hubungannya itu negatif, di mana keterangannya ekspor atau pengiriman beras ke daerah lain dapat mengurangi ketersediaan beras di wilayah tersebut. Lalu ada variabel sebab luas panen dengan variabel akibatnya itu produksi, di mana hubungannya itu plus, di mana keterangan semakin luas pemanenan berarti semakin luas juga produksi daerah tersebut. Next. Lalu ada kebutuhan beras tahunan di mana variabelnya itu konsumsi dengan hubungan plus, lalu keterangan kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok yang meningkat dapat diartikan sebagai peningkatan konsumsi. Sebaliknya, jika konsumsi meningkat, maka kebutuhan beras ikut meningkat. Lalu ada penyusunan, di mana hubungannya ini itu negatif, di mana adanya penyusunan hasil panen berupa kerusakan atau gagal panen dan lain-lain yang meningkat akan mengurangi luas pemanenan. Lalu ada produktivitas lahan padi, di mana variabel ini luas panen dan hubungannya tentu saja plus, di mana semakin produktif sebuah lahan pertanian, maka semakin banyak padi yang dihasilkan mengakibatkan luas panen meningkat. Lalu ada indeks penanaman, di mana hubungan ini adalah plus, yaitu semakin sering petani melakukan penanaman dalam satu periode atau tahun, maka semakin luas pemanenan. Lalu ada luas sawah, di mana hubungannya itu plus, yaitu artinya, semakin luas wilayah persawahan sebuah daerah secara langsung meningkatkan luas pemanenan. Lalu ada populasi penduduk dengan hubungan plus dengan variabel kebutuhan beras tahunan, yang artinya semakin banyak populasi penduduk di suatu wilayah akan meningkatkan kebutuhan beras daerah tersebut setiap tahunnya. Lalu ada produktivitas awal yang hubungannya plus dengan variabel produktivitas lahan padi. Artinya semakin produktif lahan sebelum dilakukan pemupukan dan lain-lain tersebut. Lalu ada cuaca buruk, di mana variabelnya ini produktivitas lahan padi yang hubungannya negatif. Rendahnya tingkat hujan di suatu wilayah, tingginya cuaca buruk, dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan tersebut. Lalu ada pemberian pupuk, di mana variabelnya ini produktivitas lahan padi dengan hubungan plus, yang artinya semakin tinggi dan semakin baik kualitas pupuk yang diberikan tentu meningkatkan produktivitas lahan padi tersebut. Sebaliknya, jika produktivitas lahan sudah baik, maka pemberian pupuk semakin minim. Lalu ada kelahiran. Nah, variabelnya itu populasi penduduk dengan hubungan plus. Angka kelahiran ini yang meningkat, artinya angka kelahiran yang meningkat secara langsung mengakibatkan populasi suatu wilayah ikut meningkat. Next. Lalu ada 16 kematian, yaitu variabelnya populasi penduduk dengan hubungan tentu saja minus, negatif. Artinya adanya kematian yang drastis pada suatu wilayah mengakibatkan penurunan populasi penduduk di wilayah tersebut. Lalu ada populasi penduduk dengan variabel konversi lahan, tentu saja hubungannya plus, di mana artinya adanya populasi yang meningkat mengakibatkan kebutuhan akan lahan pemukiman dan lain-lain meningkat, di mana mengakibatkan peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Lalu ada konversi lahan, yaitu variabelnya luas sawah dengan hubungannya yaitu negatif. Artinya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan lahan pertanian mengakibatkan luas wilayah semakin kecil. Lalu ada kebutuhan beras, di mana variabelnya pembukaan lahan pertanian dengan hubungan plus, yang artinya kebutuhan beras yang semakin meningkat akan menuntut pembukaan lahan pertanian baru. Lalu ada pembukaan lahan pertanian baru, di mana variabelnya luas sawah dengan hubungan plus, yang artinya adanya pembukaan lahan pertanian baru mengakibatkan peningkatan luas sawah. Lalu ada tingkat konversi, di mana variabelnya konversi lahan dengan hubungan plus, yang artinya peningkatan persentase konversi menyebabkan konversi lahan semakin meluas. Nah, dari tabel kausalitas di tadi yang saya jelaskan, didapatkan total keterkaitan variabel satu ke variabel lainnya sebanyak 21 dari 20 variabel yang ada. Serta bagaimana hubungan antar variabel, apakah positif saling meningkatkan atau negatif, yaitu peningkatan variabel justru menurunkan variabel lain.
Nah, keterkaitan antar variabel dalam kasus ini memperoleh 15 hubungan positif dan 6 hubungan negatif. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke causal loop diagram atau CLD, di mana causal loop diagram ini merupakan sistem ketersediaan beras disusun menggunakan perangkat lunak Venn-Sim yang memungkinkan visualisasi hubungan sebab akibat antar variabel secara interaktif, di mana setiap variabel dihubungkan melalui panah yang menunjukkan arah, pengaruh, dan jenis hubungan. Bisa kita lihat pada causal loop diagram ini, di mana menggambarkan hubungan seperti produksi, ada variabel yang mempengaruhi dinamika ketersediaan beras seperti produksi, konsumsi, populasi, hingga alih fungsi lahan, di mana setiap variabel saling berinteraksi dan membentuk loop, yaitu lingkaran umpan balik yang bisa bersifat reinforcing atau penguatan dan branching atau penyeimbangan. Secara umum, dalam diagram ini terlihat bahwa produksi beras dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu luas panen dan produktivitas lahan. Luas panen sendiri sangat bergantung pada luas sawah, yang berubah-ubah tergantung pada dua faktor, yaitu pembukaan lahan pertanian baru dan konversi lahan, di mana produktivitas lahan bisa meningkat jika ada pemberian pupuk dan cuaca yang baik, namun bisa menurun jika terjadi cuaca buruk, seperti hujan ekstrim. Nah, selanjutnya hasil panen bisa berkurang karena penyusutan pasca panen, yang artinya meskipun produksi tinggi, beras yang bisa disimpan sebagai surplus bisa saja lebih rendah. Lalu saat produksi selesai Mika? Lanjut. Begitu cara saya jelaskan causal loop diagramnya, Kak? Lanjut. Lalu saat produktivitas meningkat, ini akan meningkatkan luas panen secara efektif, lalu meningkatkan produksi. Nah, produksi yang tinggi akan meningkatkan surplus beras. Jika surplus tinggi, kebutuhan masyarakat akan tercukupi dan biasanya ini mendorong pembukaan lahan baru untuk menambah sawah. Akhirnya ini kembali meningkatkan luas panen. Nah, inilah loop penguatan produktivitas dan surplus. Loop penguatan lainnya adalah dari sisi pertumbuhan penduduk, bisa kita lihat pada CLD ini, ketika populasi naik, maka kebutuhan beras tahunan pun meningkat. Ini bisa meningkatkan konsumsi dan akhirnya mendorong produksi dan ekspansi lahan pertanian. Namun tidak semua hubungan itu memperkuat. Ada juga loop penyeimbang. Contohnya adalah konversi lahan. Saat lahan pertanian diubah menjadi lahan non-pertanian, maka luas sawah berkurang. Produksi turun dan surplus ikut menurun. Jika stok beras nasional berkurang, maka pemerintah atau masyarakat akan mulai menahan laju konversi atau berupaya kembali membuka lahan pertanian baru. Ini adalah mekanisme self-correction dalam sistem. Loop penyeimbang lainnya adalah dari harga dan konsumsi. Jika surplus beras terlalu tinggi, maka harga bisa turun dan masyarakat mengonsumsi lebih banyak. Tapi ini justru mengurangi surplus, sehingga keseimbangan bisa tercapai. Nah, dari CLD ini kita bisa memahami bahwa sistem ketersediaan beras sangat kompleks dan saling terkait. Nah, untuk menjaga stabilitas beras, nasional kebijakan sebaiknya fokus pada meningkatkan produktivitas, mengendalikan konversi lahan, dan mengelola penyusunan hasil panen dan mengatur kebijakan. Jadi hasil dari dalam diagram tersebut memperlihatkan adanya loop reinforcing atau loop penguatan dan juga loop balancing atau loop penyeimbang. Nah, beberapa loop reinforcing diantaranya yaitu sudah saya sebutkan tadi, yaitu loop dari surplus, konsumsi, kebutuhan tahunan, pembukaan lahan baru, luas sawah, luas panen hingga ke populasi, maupun loop antar variabel konsumsi dan kebutuhan tahunan. Sementara loop balancing diantaranya loop dari surplus konsumsi, kebutuhan, populasi, konversi lahan, luas sawah, luas panen, hingga ke produksi. Serta loop antar dua variabel seperti pemberian pupuk dan produktivitas lahan, maupun surplus beras dan konsumsi. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya adalah Saudara Rizal. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelumnya kita telah menggambarkan CLD atau causal loop diagram dari dinamika ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya kita atau kami melakukan pengubahan dari yang awalnya berbentuk CLD atau causal loop diagram atau disebut juga dengan hubungan sebab akibat, kemudian dilakukan perubahan menjadi SFD atau stock flow diagram yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan atau yang menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam software Stella. Stock flow diagram sendiri merupakan sebuah komponen utama dalam permodelan sistem dinamik yang digunakan untuk memodelkan suatu perubahan dari sistem dari waktu ke waktu. Diagram ini sebenarnya terdiri atas 4, yaitu stok atau penyimpanan, flow atau arus, serta converter atau variabel pelengkap, dan kemudian yang menghubungkan variabel pelengkap tersebut adalah konektor. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kami, sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka didapatkan 20 variabel yang mempengaruhi ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan. 20 variabel ini bukanlah yang mewakili keseluruhan dari dinamika ketersediaan, namun variabel-variabel yang mewakili dari apa yang kami kaji dari bidang-bidang yang kami kaji dengan batasan-batasan yang telah kami tetapkan sebelumnya. Nah, variabel ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk membangun sebuah model sistem dinamik yang dapat dijalankan pada perangkat yang kami gunakan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Stella. Dan kemudian kami juga melakukan pengelompokan ke dalam 3 bagian utama. Oke, yang pertama stok. Stok merupakan hasil akumulasi dalam setiap sistem yang menyebabkan kondisi pada setiap saat. Pada kasus ini terdapat satu variabel yang menjadi fokus penelitian kami, yaitu surplus beras di Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemudian didukung oleh 2 variabel utama, yaitu produksi dan konsumsi, kemudian dilengkapi dengan variabel-variabel lain. Kemudian di sini dari hasil kajian kami terdapat 5 stok, yaitu surplus beras, produksi, konsumsi, populasi, dan luas lahan. Kemudian yang kedua adalah flow. Rate atau flow adalah aktivitas atau pergerakan, movement, atau aliran yang berkontribusi terhadap perubahan persatuan waktu dalam stok. Nah, pada setiap stok terdapat 2 tipe, yaitu flow in dan flow out. Masuk atau keluar, aliran masuk atau aliran keluar yang menunjukkan sebagaimana dia bergerak. Kemudian pada kasus ini, surplus beras di Provinsi Sulawesi Selatan, kami mendapati 4 buah stok, yaitu 2 in dan 2 out. Kemudian pada stok surplus beras itu memiliki 4 stok, yaitu 2 in dan 2 out. Kemudian pada stok produksi ada 2 flow yang terhubung ke surplus, kemudian satunya flow in. Kemudian konsumsi ada 1 flow yang terhubung ke surplus. Kemudian luas sawah memiliki 2 flow, 1 in 1 out. Kemudian populasi memiliki 2 flow, 1 in 1 out. Nah, sehingga total akumulasi flow yang didapati pada riset yang kami lakukan ada 9, yaitu hasil panen, penyaluran produksi, impor, konsumsi tahunan, dan ekspor. Next. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pada sebelumnya kita telah mendapati causal loop diagram atau CLD-nya yang kemudian akan kami ubah ke SFD atau stock flow diagram. Nah, di sini didapati total sebanyak 23 variabel dalam SFD ini, yang dimana 20 variabel sebelumnya itu kemudian ditambah dengan variabel-variabel pelengkap yang menjadikan variabel tersebut sesuai dengan permodelan dari SFD di software Stella tersebut. Di sini bisa kita lihat pada bagian pertama itu ada luas sawah, stok dengan parameter sebanyak 657.076 yang merupakan luas sawah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dikali dengan luas awal yang dimana luas awal ini dia berjalan dari awalnya 1 dianggap sebagai 1,
kemudian ada ditambah dengan pembukaan lahan, dikurangi dengan konversi lahan. Kemudian populasi kategorinya stok 940.000 yang dimana merupakan populasi penduduk di Sulawesi Selatan sekarang, kisaran segitu. Kemudian ditambah dengan kelahiran, dikurangi dengan kematian. Ini sumbernya merupakan metode umum dalam estimasi penduduk. Begitupun dengan produksi beras yang parameternya diambil dari metode umum agrikultur, kemudian ada surplus beras, metode umum dalam surplus pangan, kemudian ada konsumsi beras, pembukaan lahan, kemudian ada kelahiran kematian yang merupakan berisi parameter-parameter konstan, yang dimana data tersebut merupakan data yang ada di Sulawesi Selatan saat ini, yang diambil dari beberapa tempat seperti BPS, kemudian ada target kebijakan dari Pemprov Sulsel, seperti itu. Kemudian begitupun dengan hasil panen yang merupakan rumus baku agronomi, kemudian penyaluran produksi 0,42 kali hasil panen dianggap sebagai terdapat 42% dari produksi beras yang ada di Sulawesi Selatan itu merupakan kemudian disebarkan atau disalurkan seperti itu. Itu merupakan target dari Kementerian Kementan terhadap pertanian yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian di sini ada impor, ekspor, indeks penanaman, produktivitas awal, pemberian pupuk, cuaca, tingkat konversi, dan konsumsi per kapita yang semuanya berisi parameter-parameter konstan yang merupakan sebuah angka yang ada di Sulawesi Selatan saat ini, dan yang kami dapati dari beberapa sumber seperti kebijakan Pemprov Sulsel, kemudian laporan dari DLHK, standar konsumsi, indeks cuaca dari BMKG, kemudian ada rata-rata produktivitas menurut Kementerian Pertanian, dan sebagainya. Begitupun dengan parameter-parameter yang berbentuk fungsi seperti konsumsi tahunan, luas panen, produktivitas lahan, dan penyusutan, yang dimana rumus tersebut atau persamaan-persamaan tersebut kami dapati dari beberapa sumber yang mungkin bisa dianggap sebagai sumber-sumber kredibel. Kemudian dari variabel tersebut ke 23 variabel tersebut, kemudian dari parameter-parameternya kami gabungkan dan hasilkan sebuah stock flow diagram sebagaimana yang tertampil di layar, yang dimana contohnya, contoh kita ambil luas sawah, dia sebagai stok, yang dimana dia dipengaruhi oleh beberapa flow in pembukaan lahan, flow out berupa konversi lahan, kemudian dia dipengaruhi luas panen sesuai dengan variabel-variabel yang ada di parameter dari luas sawah itu sendiri. Kemudian konversi lahan dipengaruhi oleh tingkat konversi, produktivitas lahan dipengaruhi oleh produktivitas awal, pemberian pupuk, cuaca buruk, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian saling mempengaruhi, di mana pengaruhnya tersebut ditandai dengan adanya tanda panah tersebut yang menandakan bahwa stok, convert atau flow atau converter tersebut berpengaruh terhadap yang lainnya. Dihasilkan stock flow diagram atau STFD sebagai berikut. Nah, stock flow diagram tersebut kemudian kami masuk berdasarkan parameter yang didapatkan, kemudian kami masukkan pada software Stella parameter dan SFD-nya tadi, kemudian dilakukan plotting atau didapatkan hasil sebagaimana yang tertampil di layar. Kami menampilkan hasil berfokus pada 3 aspek utama, yaitu yang tentu yang kami cari, yaitu yang kami kaji, yaitu surplus beras. Kemudian ada 2 variabel utama, yaitu konsumsi dan produksi beras. Adapun stok-stok yang lain itu tidak kami tampilkan karena memang fokus riset atau kajian dari proyek yang kami lakukan pada saat ini berfokus pada 3 aspek tersebut. Bagaimana dinamika surplus, bagaimana dinamika konsumsi beras, dan dinamika produksi beras sebagai 2 variabel utama pada kajian ini. Nah, di sini apa yang kami lihat atau yang kami dapatkan atau interpretasi dari hasil plotting tersebut, yang pertama data konsumsi,
atau yang berwarna merah disimbolkan dengan angka 1, dia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang konstan, namun tidak signifikan. Hal ini menandai bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan terus bertumbuh secara konstan. Kemudian yang kedua adalah data produksi yang ditandai dengan warna pink dan nomor 3. Di sini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pesat di awal yang kemudian melaju ke konstan. Hal ini menandakan bahwa pada beberapa tahun pertama, beberapa tahun awal itu produksi beras di Sulsel akan terus meningkat secara signifikan, di mana dia akan melebihi dari tingkat konsumsi lokal. Namun karena konsumsi terus meningkat secara konstan, maka produksi tentu akan menyesuaikan. Ya, tentu akan menyesuaikan dan mengakibatkan produksi akan stabil di suatu saat, yang artinya dia hanya mampu menutupi dari kebutuhan konsumsi lokal dari masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan kemudian ketika data konsumsi semakin meningkat dan produksi beras sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan lokal, maka diproyeksikan pada beberapa tahun berikutnya, kemudian yang ditandai juga dengan grafik, bahwa terlihat grafik warna nomor 3 itu konstan, yang menandai bahwa data produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya mampu atau mencukupi dari kebutuhan lokal Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Kemudian data yang terakhir atau data yang menjadi fokus utama kami yaitu data surplus beras di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan warna hijau dan nomor 2 pada grafik. Nah, ini dapat kita lihat pada beberapa tahun pertama, beberapa tahun awal, dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan produksi beras sangat tinggi, melebihi dari kapasitas lokal di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menimbulkan kelebihan beras yang kemudian menjadi surplus beras. Namun karena seiring tahun pertumbuhan penduduk bertambah, konsumsi bertambah, maka pada sementara produksi beras berkurang, maka pada suatu momen surplus beras akan mencapai titik puncaknya, diperkirakan akan mencapai titik puncaknya, dan kemudian setelahnya akan terus menurun dikarenakan pertumbuhan yang konsumsi yang semakin naik, namun produksi yang justru tidak ikut naik seiring dengan naiknya tingkat konsumsi, atau cenderung stabil atau bahkan menurun. Hal ini menyebabkan konsumsi beras itu bakalan suatu saat akan mengambil tidak lagi dari produksi, tapi akan mengambil dari surplus, yang mengakibatkan surplus beras akan berkurang sedikit demi sedikit. Jika hal ini terus dilakukan, maka Provinsi Sulawesi Selatan akan kehilangan titelnya sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur. Makanya perlu dilakukan kebijakan-kebijakan. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini bahwa ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dan beberapa tahun ke depan tetap berada di kondisi surplus karena produksi itu secara konsisten melebihi konsumsi lokal. Nah, namun hasil simulasi tersebut mengidentifikasi bahwa surplus ini bersifat tidak tetap dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Dia berpotensi menurun akibat jumlah penduduk dan konsumsi yang semakin meningkat, serta terbatasnya produktivitas. Model ini menggunakan pendekatan sistem dinamik melalui perangkat lunak Stella, CLD, dan SFD sebagaimana yang kita hasilkan. Kemudian sehingga secara keseluruhan permodalan ini memberikan pemahaman
yang mendalam dan prediktif mengenai dinamika ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Selatan, serta dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam merumuskan kebijakan berbasis data yang adaptif dan strategis dalam bidang ketahanan pangan daerah. Sebagaimana yang ditunjukkan bahwa suatu saat Provinsi Sulawesi Selatan surplus beras di Provinsi Sulawesi Selatan akan terus menurun, sehingga pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan perlu melakukan kebijakan-kebijakan agar tetap mempertahankan predikat Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi proyek dari kelompok kami. Cukup sekian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.